Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Jalla wa ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk kepada nasab beliau, ya. Masuk kepada nasab beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mengenai kemuliaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Naam, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Naam, wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy itu dari bangsa Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hashim ini dari bangsa Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih saya dari kalangan Bani Hashim. Nah, disinilah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah menunjukkan bahwasanya beliau, ya, memiliki nasab yang begitu mulia, nasab-nasab yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ya klasifikasi mengenai nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi 3 macam. Ya, klasifikasi nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi 3 macam. Adapun yang pertama yaitu yang telah disepakati nasab tersebut oleh para sejarawan dan juga ahli nasab, dimulai dari urutan Nabi Muhammad SAW sampai dengan Adnan. Nah, ini semua periwayatannya sahih, ya, dari nasab Nabi Muhammad SAW sampai dengan Adnan, ya, ini periwayatan mengenai nasabnya itu sahih. Lalu kemudian klasifikasi yang kedua adalah terjadi perselisihan di antara keduanya, ya, terjadi perselisihan pada hal tersebut. Ada sebagian yang diam, ada sebagian lagi yang berkomentar dengannya. Nah, nasab tersebut dimulai dari atasnya Adnan sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya dipahami, Pak? Ya, klasifikasi yang kedua ini yang terjadi perdebatannya, ya, ada yang mendiamkan dan juga ada yang berkomentar. Ini dari atas Adnan sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini klasifikasi yang kedua. Lalu klasifikasi yang ketiga adalah yang telah disepakati dan tidak lagi diragukan bahwasanya di dalamnya terdapat periwayatan yang tidak sahih, periwayatan yang tidak benar, yaitu apa? Dari atas Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan
Nabi Adam alaihissalam. Ini terdapat riwayat-riwayat yang riwayat tidak sahih, dan kemudian juga baik nama-namanya ataupun juga silsilahnya. Nah, inilah pembagian nasab Rasulullah SAW yang dimasukkan ke dalam 3 klasifikasi. Nah, adapun berkenaan dengan keluarga besar Nabi Muhammad SAW atau yang sering disebut dengan usrah nabawiyah, ya, dan juga usrah hashimiyah. Nah, di sini ya kita dapatkan bahwasanya dari nasab beliau ini, dari keluarga beliau ini terdapat orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang bangsawan pada waktu itu. Di antaranya adalah kakek Rasulullah SAW. Ini kakeknya atau kakek buyut lah ya, seperti ya, kakek buyutnya yang bernama Hashim, atau yang tadi kita sebut ada silsilahnya Bani Hashim, ya, seperti itu. Nah, Hashim ini adalah seorang bangsawan, ya, orang yang kaya, orang yang dermawan. Nah, dan dia juga adalah orang yang bertanggung jawab, ya, dalam masalah siqayah, yaitu memberikan minuman serta juga memberikan makanan kepada jamaah haji pada waktu itu. Dan nggak asal-asal seorang aja, Pak, ya, nggak asal-asal orang yang dipilih untuk bertanggung jawab pada hal tersebut, ya, nggak asal-asalan, karena pada waktu itu hanya ada Abdul Manaf dan juga Abdiddar pada waktu itu yang memegang dua tampuk kekuasaan. Nah, siqayah ini pada Abdul Manaf dan dipegang oleh Hashim, sedangkan yang lainnya lagi, ya, baik dalam kentaranya ataupun permasalahan hijabah dipegang oleh bani yang lain. Nah, ini, ya, Hashim pada waktu itu bertanggung jawab mengenai siqayah tersebut, dan ini merupakan kemuliaan bagi mereka. Sebagaimana ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, faddalallahu Quraisyan bisab'i khisal. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan orang-orang Quraisy itu dengan 7 perkara. Ya, maka beliau sebutkan di antaranya adalah anni minhum, bahwasanya saya itu dari kalangan mereka, dari kalangan Quraisy, wa anna nubuwata fihim, dan bahwasanya kenabian itu juga ada pada mereka, pada orang-orang Quraisy ini. Kemudian wa annal hijabah fihim, bahwasanya pemegang kunci Ka'bah itu juga orang-orang Quraisy, wa anna siqayah fihim, dan juga siqayah tadi, ya, kita katakan siqayah, yaitu yang bertanggung jawab untuk memberikan minuman kepada jamaah haji, itu juga adalah pada orang-orang Quraisy, dan yang bertanggung jawab adalah tadi siapa? Hashim. Nah, kemudian lagi disebutkan yang kelima, ya, nasruhum 'alal fil. Allah Subhanahu wa taala membela mereka, menolong mereka ketika datang pasukan bergajah. Kemudian yang keenam, abadullah asyrasinin. Ya, mereka orang-orang Quraisy ini telah menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, di mana pada waktu itu tidak ada lagi manusia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, Al-Qur'an, dan di dalamnya berisi satu surat yang hanya membicarakan tentang mereka. Surat apa, Pak? Surat Quraisy. Nah, inilah 7 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, dan tadi saya sebutkan di antaranya adalah siqayah, yaitu pertanggungjawaban dalam memberikan minuman kepada jamaah haji yang dipegang oleh Hashim. Lalu kemudian Hashim ini juga adalah orang yang pertama yang menyajikan makanan farid namanya, yaitu makanan istimewa, makanan mewahnya orang-orang Makkah, yang terbuat dari roti yang ditumbuk, yang remuk-remuk gitu, Pak, ya, seperti itu. Kemudian dikasih
kuah. Itu makanan mewahnya orang-orang bangsa Arab pada waktu itu. Nah, Hashim inilah orang yang pertama kali yang memberikan makanan tersebut. Sehingga ini pula yang menjadi ya istilah pemberian nama kepadanya. Nama aslinya bukan Hashim, Pak. Ya, nama aslinya bukan Hashim, akan tetapi namanya adalah Amr. Tetapi karena tadi dia sering menumbuk atau meremuk-remuk roti tadi itu, maka orang-orang pun mengatakan kepadanya adalah Hashim, yang berarti adalah orang yang meremuk-remuk roti tadi. Nah, itu penamaan Hashim. Lalu kemudian Hashim ini pula orang yang pertama kali yang membuat tradisi dua perjalanan niaga bagi orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya. Perjalanan pada musim dingin ke kota Syam dan perjalanan musim panas ke kota Yaman, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa? Quraisy tadi ya. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy ini adalah apa? Melakukan perjalanan dagang, perjalanan niaga pada musim dingin dan juga pada musim panas. Nah, ini sosok seorang Hashim yang merupakan kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan seorang bangsawannya Quraisy pada waktu itu. Nah, Quraisy ini Hashim ini Pak pernah menikah ya dengan seorang wanita dari kota Madinah bernama Salma, yang kemudian nanti menghasilkan seorang anak ya yang bernama Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib, Pak? Siapa? Kakek atau paman? Kakek. Nah, ya. Kalau pamannya siapa, Pak? Abu Talib. Nah, jangan sampai kebalik ya. Abu Talib, Abdul Muttalib. Nah, kakek Rasulullah diantara juga tadi bangsawan atau nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Hashim ini pun juga Abdul Muttalib. Adapun Abdul Muttalib ini nama aslinya bukanlah Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah. Ya, nama aslinya adalah Syaibah. Lalu pertanyaannya, kenapa beliau diberikan nama Abdul Muttalib? Ada yang tahu, Pak? Masya Allah. Betul, Pak. Berpikir dulu, Pak. Ingat-ingat. Gak ada yang ingat, Pak? Atau gak ada yang tahu? Tahu ya? Tahu? Tapi lupa. Masya Allah. Nah, ya, Pak, nama aslinya adalah Syaibah. Ya, nama aslinya adalah Syaibah. Ketika itu, ya, tadi kekuasaan mengenai siqayah, ya, kekuasaan yang pada waktu itu dipegang oleh Hashim, maka berpindah kepada adiknya yang bernama Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib. Al-Muttalib ini seorang yang bangsawan juga, seorang dermawan, sehingga orang-orang Arab pada waktu itu memberikan julukan kepadanya adalah Al-Fayyad, yaitu orang yang dermawan. Nah, tadinya Pak, mereka ini ya tidak mengetahui bahwasanya Hashim ini mempunyai seorang anak ya dari seorang wanita yang berasal dari kota Madinah. Nah, barulah ketika Syaibah ini berumur 7 atau sekitar 7 atau 8 tahun, barulah diketahui bahwasanya dia adalah anaknya Hashim. Maka pada waktu itu Al-Muttalib segera mencari Syaibah ini, dan kemudian setelah mendapatkan Syaibah langsung dia menangis, kemudian memeluk Syaibah ini, ya langsung menggendongnya, langsung bopongnya ke Mekah pada waktu itu. Pada waktu itu akhirnya Syaibah ini menolak, yes, menolak, dan dia katakan, saya izin dulu kepada ibu saya. Akhirnya Al-Muttalib ini langsung datang ke ibunya, kemudian meminta izin, ya, meminta izin agar tadi Syaibah ini dibawa ke kota Makkah. Nah, awalnya ibunya menolak pada waktu itu. Ngapain dibawa? Baru kemudian Al-Muttalib ini menjelaskan bahwasanya ya dia akan menuju ke tempat tahta ayahnya pada waktu itu.
ya, menuju ke tempat tahta ayahnya, yaitu Hashim pada waktu itu. Maksudnya apa? Dia yang akan nanti meneruskan kekuasaan Hashim ini pada waktu itu. Maka ketika itu pun ibunya mengizinkan, barulah kemudian Syaibah ini dibawa oleh Al-Muttalib, dibopong di belakang, dibonceng seperti itu ya, di atas untanya. Nah, ketika sampai ke kota Mekah, orang-orang langsung mengatakan, ya, Abdul Muttalib. Apa artinya, Pak? Apa? Memberi minum, Masya Allah, ya. Hamba sahayanya Muttalib, hamba saya Muttalib. Abdul, ya, Abdul Al-Muttalib, Abdul Muttalib, hamba sahaya Muttalib. Disangkanya Syaibah pada waktu itu adalah hamba sahayanya si Al-Muttalib pada waktu itu. Nah, maka ketika Al-Muttalib ini mendengar, maka dia pun mengatakan, celakalah kalian, sesungguhnya dia adalah anak saudara saya, yaitu Hashim. Nah, gara-gara ucapan pertama kali orang-orang yang ada di Mekah ini yang mengatakan Abdul Muttalib, sampai dewasa pun dia dipanggil dengan Abdul Muttalib. Jelas, Pak? Nah, itu. Jadi nama aslinya adalah Syaibah. Ya, nama aslinya adalah Syaibah. Nah, pada masa Abdul Muttalib ini, ya, pada masa Abdul Muttalib ini terjadi suatu peristiwa yang berkenaan dengan Ka'bah atau Baitullah. Peristiwa yang pertama adalah berkenaan dengan sumur Zamzam, penggalian sumur Zamzam. Pada waktu itu, di masanya sebelum Abdul Muttalib ini, sumur Zamzam nggak seperti sekarang ini, Pak. Ya, sumur Zamzam nggak seperti sekarang ini, dan juga tidak seperti pada masa Nabi Ismail. Akan tetapi sumur Zamzam semuanya tertutup, ya, nggak mengalir kembali pada kita. Nah, suatu ketika, ya, Abdul Muttalib ini bermimpi, ya, di dalam mimpi tersebut dia diperintahkan untuk menggali sumur tersebut, dan kemudian dijelaskan dalam mimpinya tempatnya, letaknya, dan kemudian tanda-tandanya. Maka kemudian Abdul Muttalib pun mendatangi tempat itu dan kemudian mulai menggali. Ketika dia menggali, dia dapatkan benda-benda atau peralatan-peralatan suku Jurhum pada waktu itu. Suku Jurhum yang mereka pada waktu itu meninggalkan kota Mekah. Jadi senjatanya, tamengnya, pelananya semua dikuburkan di situ pada waktu itu. Nah, dikuburkan di situ. Nah, kemudian dikeluarkan oleh Abdul Muttalib ini, ya, baru kemudian Abdul Muttalib pun menggali terus, ya, baru keluar airnya. Dari air tersebutlah Abdul Muttalib memberikan kepada jemaah haji minuman dari air Zamzam. Ya, maka Pak, ketika Masya Allah pada waktu itu air Zamzam ini mulai terkenal, mulai indah sebagainya, datang nih orang-orang Quraisy mengatakan, izinkan kami untuk bergabung untuk mendapatkan apa bahasanya, kekuasaan terhadap Zamzam ini. Maka kata Abdul Muttalib, nggak bisa, ya, air Zamzam ini khusus untuk saya yang menggalinya pada waktu itu. Akhirnya dipermasalahkanlah oleh orang-orang Quraisy, ya, permasalahan Zamzam ini. Maka mereka pun kemudian mengadakan perkumpulan, dan pada waktu itu mereka bersepakat bahwasanya mereka harus memutuskan ini dengan mendatangi seorang dukun wanita yang ada di kota Syam. Jadi jauh banget, Pak. Ya, mereka ada di kota Mekah. Mereka untuk berhukum mengenai air Zamzam tersebut, mereka harus datangin dukun wanita yang ada di kota Syam. Akhirnya mereka pun bersepakat, pergilah mereka bareng-bareng. Ya, pergilah mereka bareng-bareng. Di tengah perjalanan mereka semua kehabisan. Yang kehabisan pertama adalah dari kelompoknya Abdul Muttalib ini. Ya, dari kelompoknya Abdul Muttalib ini. Akhirnya Abdul Muttalib meminta kepada orang-orang Quraisy ini. Ingat, Pak, ya, Abdul Muttalib juga adalah orang Quraisy, Pak, ya, orang Quraisy.
Tapi ini maksudnya antara Abdul Muthalib dengan orang Quraisy lainnya. Gitu. Maka Abdul Muthalib meminta air ya kepada orang Quraisy lainnya. Ternyata orang Quraisy ini nggak bisa. Ya kata mereka, kalau mau air ini berikan bagian kami terhadap Zam-Zam nanti. Atau Abdul Muthalib nggak bisa. Ya nggak bisa. Akhirnya ya sudah, kita teruskan perjalanan. Ya, ketika mereka teruskan perjalanan sama-sama kehabisan air waktu itu, Pak. Kehabisan air, dan pada waktu itu memang sudah benar-benar kritis pada waktu itu mereka. Sudah benar-benar kritis, dan bahkan ada yang hampir mau meninggal atau tewas. Maka kemudian barulah ada riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan hujan di tempatnya Abdul Muthalib, ya, dan tidak menurunkan hujan di tempatnya siapa? Rombongannya orang-orang Quraisy. Ini satu riwayat. Ada yang mengatakan pada waktu itu keluar air dari bawah untanya Abdul Muthalib. Yang intinya pada waktu itu rombongan Abdul Muthalib ini mendapatkan air dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu mereka pun minum, dan Abdul Muthalib pun memberikan air tersebut kepada orang-orang Quraisy ini. Enggak lagi ngancem, mau air ini, kalau mau air ini jangan minta jatahnya. Enggak ngomong seperti itu dia. Ya, enggak ngomong seperti itu. Tapi udah diberikan saja. Maka ketika itulah orang-orang Quraisy langsung beranggapan memang benar bahwasanya air Zam-Zam ini dikhususkan untuk Abdul Muthalib. Salah satunya adalah tanda-tandanya adalah tadi air tersebut hanya turun atau keluar untuk mereka dan tidak keluar untuk orang-orang Quraisy lainnya. Maka tadi ya pada waktu itu ya Abdul Muthalib pun dan orang-orang Quraisy lainnya bersepakat bahwasanya air Zam-Zam ini sepenuhnya dikuasai oleh siapa? Abdul Muthalib. Maka ketika itu Abdul Muthalib pun ya bernazar pada waktu itu, apabila nanti dia mempunyai 10 orang anak, dia akan menyembelih salah satunya. Nah, nanti akan ada kaitannya ya Pak ya dengan kisahnya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu peristiwa ya. Satu peristiwa yang menunjukkan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada Abdul Muthalib. Bukan karena Abdul Muthalibnya ini orang soleh, bukan. Karena Abdul Muthalib adalah seorang penyembah berhala. Akan tetapi ini adalah muqaddimah. Ya, ini adalah muqaddimah akan kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau bernasab dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan keistimewaan di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, satu keadaan. Lalu kemudian yang keadaan lain juga pada masa kekuasaannya Abdul Muthalib ini, ya, yaitu permasalahan pasukan bergajah. Ya, pasukan bergajah sebagaimana yang mungkin kita tahu kisahnya. Ya, bahwasanya pada waktu itu Abraha, tahu Abraha Pak? Sering dengar ya? Sering dengar. Nah, yang perlu antum ketahui, Abraha ini berasal dari kota Habasyah. Ya, berasal dari kota Habasyah. Dan Abraha bukanlah seorang raja, akan tetapi dia adalah seorang gubernur. Ya, gubernur di kota Yaman. Perwakilannya dari Habasyah. Dan raja Habasyah adalah Najasyi pada itu. Nah Pak, Abraha ini dan juga Aryad ya adalah dua komandan atau dua panglimanya Raja Najasyi pada waktu itu, yang diperintahkan untuk melawan Zunuwas. Tahu Pak Zunuwas? Zunuwas ini adalah orang atau raja Himyar yang pada waktu itu membantai 20.000 orang Nasrani yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada kisahnya Ashabul Ukhdud. Nah, pada kisahnya Ashabul Ukhdud. Nah, itu Zunuwas. Nah, pada waktu itu Zunuwas ketika membantai ya 20.000 ini, dan tidak ada yang terselamatkan kecuali satu orang yang namanya adalah Daus.
Nah, Daus ini meminta pertolongan kepada Kaisar Syam, ya, Kaisar Romawi yang ada di Syam, yang beragama Nasrani juga, untuk tadi membantu dia untuk mengalahkan Dzu-Nuwas ini. Maka pada waktu itu raja, ya, Romawi yang ada di Syam ini menulis surat kepada Raja Najasyi yang ada di Habasyah untuk melawan Dzu-Nuwas. Karena apa? Karena Habasyah dengan Yaman pada waktu itu berdekatan. Ini Dzu-Nuwas ini ada di kota Yaman, Pak, ya, di kota Yaman. Maka kemudian Raja Najasyi pun mengirim, siapa tadi, Pak? Aryat, ya, komandan utamanya dengan siapa? Abraha dengan pasukannya. Kemudian mereka pun mengalahkan Dzu-Nuwas pada waktu itu. Jadilah mereka berdua yang pada waktu itu menjadi gubernurnya dan juga wakil gubernurnya. Ya, intinya pemimpin yang ada di kota Yaman tersebut. Jadi pada asalnya, ya, Abraha ini masih wakil tadinya. Lalu kemudian terjadilah pertikaian di antara mereka. Ya, Pak, ingat dulu gubernur dengan wakil gubernur nggak seperti sekarang, ya. Kalau dulu gubernur dan wakil gubernur mungkin ada di wilayahnya yang berbeda. Kalau sekarang di satu tempat, di mana, Pak? Misalnya Jakarta aja atau Bekasi aja seperti itu. Nah, kalau mereka berbeda tempat pada kita. Nah, akhirnya terjadi pertikaian di antara mereka. Mereka pun sepakat bahwasanya kita nggak perlu mengikut sertakan pasukan, cukup kita berdua saja yang bertarung. Siapa yang menang di antara kita, ya, maka dia yang akan memimpin pada waktu itu kota Yaman itu. Maka akhirnya terjadilah perang duel di antara mereka. Sempat Abraha ini terluka, bahkan terpotong hidungnya pada waktu itu. Ya, sudah mau kalah, ternyata pengawalnya Abraha datang yang bernama Atudah pada waktu itu, membantu Abraha kemudian membunuh Aryat. Maka kemudian Abraha inilah yang menjadi pemimpin tunggal yang ada di kota Yaman pada waktu itu, menjadi gubernurnya. Maka mendengar kisah ini, Raja Najasyi begitu marah, begitu murka, sehingga dia pun mengatakan, ya, dalam suratnya bahwasanya dia akan menginjak-injak kota Yaman, menghancurkan kota Yaman, dan kemudian membelah ubun-ubun Abraha ini. Mendengar surat tersebut, Abraha pun begitu ketakutan dan sebagainya. Lalu kemudian dia pun mengirim surat untuk berdiplomasi. Ya, raja ini, ya, raja besar ini. Langsung kemudian Abraha meminta maaf, kemudian memberikan hadiah yang begitu banyak. Lalu kemudian dia pun juga membawa tanah, ya, berapa kantong tanah dan juga upannya pada waktu itu. Dia katakan kepada Raja Najasyi, "Wahai rajaku, wahai tuanku, sesungguhnya aku membawa kantong yang berisi tanah-tanah Yaman dan juga ubun-ubun kepalaku itu, rambut ubun-ubunnya seperti itu, ya. Ini untuk membayar sumpahmu," seperti itu. Maka melihat perbuatannya Abraha ini, maka kemudian Raja Najasyi pun memaafkan, ya, memaafkan. Maka Abraha pada waktu itu begitu senang dan kemudian mengabarkan kepada Raja Najasyi bahwasanya dia akan mendirikan gereja yang begitu besar di kota Yaman nanti, ya. Dan gereja tersebut diberikan nama Qulaisy pada gitu, ya, diberikan nama Qulaisy. Benar-benar dibangun pada waktu itu. Dan kemudian setelah dibangun, Abraha menyuruh anak buahnya, pasukannya, untuk memberitahukan orang-orang Arab agar mereka nggak perlu lagi ziarah ke kota Mekah, ya, nggak perlu lagi berziarah ke Ka'bah, akan tetapi berziarahnya kemana, Pak? Ke gereja itu, ke gereja itu. Nah, pada waktu itu orang-orang, ya, dari bangsa Arab mendengar hal tersebut, mereka marah. Akhirnya ada salah seorang dari mereka, ya, diam-diam masuk ke gereja tersebut, langsung membuang kotorannya di kiblat mereka. Dia buang kotorannya, kemudian dia buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Dan bahkan ada disebutkan setelah itu juga ada salah seorang Quraisy yang membakar gereja Qulaisy ini. Maka pada waktu itu Abraha pun murka dan kemudian menyiapkan 60.000 pasukan dengan 9
gajah yang sangat besar dipimpin satu gajah yang bernama Mahmud. Ada di sini Mahmud Pak namanya? Nggak ada ya? Hah? Ada? Nggak ada. Ya, nama gajah tersebut adalah Gajah Mahmud, pemimpinnya pada gitu. Ya, maka pada waktu itu Abraha membawa pasukan yang begitu besar, sempat ada perlawanan ya dari bangsa-bangsa Arab, akan tetapi semuanya kalah. Karena ini pasukan besar banget, ditambah lagi membawa gajah yang sangat besar pada waktu itu, dan gajah tersebut dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, datang berapa kabilah melawan, dikalahkan tentunya. Datang lagi berapa kabilah, ya, dilawan, kalah. Ya, akhirnya sampailah mereka Abraha ini, ya, di dekat kota Mekah, dan kemudian mereka bersinggah di sana, diam mempersiapkan pasukan. Ternyata ada nih, ya, pasukan dari Abraha ini dengan perintah Abraha juga, ya, menyuruh untuk mengambil untanya orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya, akhirnya pasukan ini mengambil untanya orang-orang Quraisy, diambillah pada waktu itu 200 untanya siapa? Abdul Muthalib pada waktu itu. Nah, 200 untanya Abdul Muthalib, ya, sudah diambil. Maka kemudian Abraham menyuruh, ya, kepada salah satu pasukannya, kasih tahu kepada mereka, ya, bahwasanya nih kami sudah menyiapkan pasukan yang besar, kalian segera pergi. Kalau nggak mau binasa, kayak bahasa seperti itu. Kalau nggak mau kena bahayanya, segera pergi. Akhirnya datang, kemudian dia mencari pemimpin dari kota Mekah tersebut. Akhirnya didatangilah Abdul Muthalib pada waktu itu. Maka Abdul Muthalib mengatakan, tafadhol sih, silahkan, kata dia. Kalau memang mau menghancurkan Ka'bah, silahkan. Ya, Ka'bah ini ada Tuhannya, tetapi masalahnya kembalikan unta saya, kata siapa? Abdul Muthalib. Maka kata pasukan tadi, kata salah satu pasukan tersebut, oke, nggak apa-apa, sekarang kita menghadap ke Abraha, kita ngobrol. Akhirnya datang Abdul Muthalib. Pada waktu itu Abraha yang tadinya duduk di singgasananya, ketika dia melihat Abdul Muthalib, langsung dia berdiri dari singgasananya. Karena apa? Ngerasa segan banget dengan Abdul Muthalib ini, karena terlihat begitu wibawa, ya, tampan, tinggi, pokoknya benar-benar ini pemimpin banget nih, ya, terlihat banget kepemimpinannya pada waktu itu. Jadi tanpa harus menyebutkan dia pemimpinnya, Abraha langsung berdiri, kemudian Abraha mulai berdiskusi dengan Abdul Muthalib, dan mengatakan bahwasanya saya akan menghancurkan Ka'bah, segeralah pergi, kata Abraha. Dan Abraha nggak pengen adanya peperangan dalam mereka. Maka kata Abdul Muthalib, ya sudah gitu ya, saya datang ke sini mendatangi Anda bukan masalah Ka'bah ini, ya, saya mendatangi Anda karena saya ingin meminta 200 unta tersebut. Pak, mendengar perkataan itu langsung Abraha, bahasanya apa? Underestimate, ya, langsung rendahin gitu. Apaan ini? Yang tadinya segan Abraha langsung dikatakan, kata Abraha, apa-apaan engkau ini? Tadi saya ketika melihat Anda dari jauh, saya benar-benar segan sampai saya berdiri dari singgasana saya. Tetapi ketika saya berkata atau ngobrol dengan Anda hanya mengatakan meminta untuk 200 unta saja. Padahal 200 unta ini gak sebanding dengan Ka'bah ini. Kalian mudah benar untuk ngeluarin 200 unta. Lalu apa jawaban Abdul Muthalib? Dan jawaban Abdul Muthalib inilah yang dicatat oleh para ulama, ya, dengan tinta emas, saudara gitu, Pak. Dicatat dalam sejarah, ya, perkataan Abdul Muthalib. Apa kata Abdul Muthalib? Beliau mengatakan, ana rabbul ibil, saya adalah pemilik unta-unta tersebut, maka saya harus membela unta-unta itu. Sedangkan Ka'bah itu memiliki pemiliknya, maka pemiliknya lah yang akan membelanya. Ya, seperti itu. Maka kemudian oke, deal, kata Abraha, saya kembalikan 200 unta tersebut, ya. Udah, kalian
kalian pergi. Udah, akhirnya ditinggalkan. Maka Abdul Muthalib pun menyuruh orang-orang Quraisy pada waktu itu yang ada di kota Makkah, yang ada di sekitar Ka'bah untuk pergi pada waktu itu, menjauh ke pegunungan. Nah, akhirnya bahkan Abdul Muthalib pada waktu itu sempat mempersiapkan 100 unta. 100 unta itu untuk apa, Pak? Untuk persembahan nih, untuk persembahan kepada berhala. Maksudnya apa? Ditaruh 100 unta tersebut, berharap agar orang-orang atau pasukan Abraha ini ngeganggu 100 unta itu, akhirnya mereka terkena laknatnya dari Tuhan-Tuhan berhala itu. Sempat seperti itu, mereka ditaruh jadi seperti itu. Akhirnya mereka ditinggalkan. Nah, masuklah pada waktu itu, Pak, ya, Abraha ke kota Makkah tersebut, dan salah satu gajahnya atau pemimpin gajah tadi yang bernama siapa, Pak? Wah, ingat semua tuh, Masya Allah. Ingat semua ya. Mahmud pada waktu itu. Ini nggak mau, satu-satunya gajah yang nggak mau ke kota Makkah pada waktu itu. Ketika dia diarahkan ke kota Makkah, dia langsung diam, ya, langsung duduk seperti itu. Tetapi ketika diarahkan ke kota Syam atau kota Yaman, balik itu seperti itu, langsung ngebut larinya, Pak, seperti itu. Akhirnya diarahkan lagi ke kota Ka'bah, nggak mau. Diarahkan ke kiri kanan, langsung cepat larinya seperti itu. Akhirnya mau nggak mau ya, ditinggalkan seperti itu. Ada salah satu dari gajah yang lainnya kemudian memimpin terus menentang seperti itu, ya. Nah, gajah inilah yang kemudian mengikuti yang diikuti oleh gajah-gajah lainnya. Maka pada waktu itu, Pak, Abraha ketika masuk ke kota Makkah pada waktu itu, ya, disitulah baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung apa? Burung yang berbondong-bondong, bukan burung ababil. Ingat ya, jadi bukan burung bukan burung ababil. Ya, kita sering mendengar ada orang-orang mengatakan burung ababil, burung ababil. Itu bukan nama, Pak. Ya, burung ababil adalah burung yang berbondong-bondong. Keadaan mereka yang datang berbondong-bondong, bukan nama. Nah, ini kesalahan nih. Ya, kesalahan. Jelas, Pak? Jadi bukan burung ababil, tapi burung yang berbondong-bondong. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan burung yang berbondong-bondong tersebut, ya, masing-masing dari burung tersebut membawa 3 batu kecil, ya, seukuran kacang pada waktu itu, ya, yang begitu panas. Nah, pada waktu itu, dan masing-masing ada ditaruh di paruhnya, kemudian ditaruh juga di kedua kakinya, di bawah seperti itu. Jadi ketika mereka berada di atas itu, disitulah kemudian dilempari oleh burung ababil tersebut. Udah kayak apa, Pak? Pesawat tempur ya, seperti itu. Seperti pesawat tempur. Langsung, Pak, pada waktu itu, Pak, orang-orang yang terkena pada waktu itu langsung bahasanya langsung hangus, ya, ada yang kemudian langsung gatal-gatal, langsung terputus badannya. Intinya pada waktu itu pasukan Abraha ada 2 keadaan. Ya, ada 2 keadaan. Yang pertama adalah keadaannya meninggal, ya, meninggal langsung mati di tempat pada waktu itu. Dan yang kedua ada yang selamat, tapi keadaannya pada waktu itu pasti dia cacat dan terluka parah. Dan bahkan dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat salah seorang mantan dari pasukan Abraha tersebut yang terkena, dan pada waktu itu dia cacat, kemudian dia buta, pincang, dan meminta-minta di kota Madinah pada waktu itu. Ya, itu salah satunya. Nah, yang selamat ini pasti selamat, pasti cacat. Abraha ini gimana, Pak, keadaannya? Dia selamat dan mati. Itu maksudnya apa, selamat dan mati? Nah, dia sempat selamat. Ya, dia sempat selamat dan kemudian dia melarikan diri ke kota Son'a, yaitu ke kota Yaman. Tetapi perjalanannya menuju kota Son'a tersebut, Pak, dia merasakan gatal yang begitu dahsyat, dan kemudian tubuhnya terputus sedikit demi sedikit, putus jarinya.
ya, terputus dan dia merasakan sakit terus menerus sampai dia ke kota Yaman. Dan sampai di kota Yaman pada waktu itu Pak, dia sempat menceritakan seluruh pasukannya semuanya hancur binasa gara-gara burung tersebut. Dan setelah dia menceritakan, kemudian dadanya pun terbelah ya Pak, ya, terbelah, kemudian jantungnya pun kemudian hancur. Inilah yang dirasakan oleh Abraha. Jadi dia sempat selamat, kemudian mati dengan menderita. Nah, karena apa tadi Pak? Menentang ya dari eksistensi Allah Subhanahu wa taala pada Ka'bahnya, pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya keadaan yang dialami oleh Abdul Muttalib pada masanya, sehingga pada waktu itu orang-orang bertambah mengagungkan Abdul Muttalib. Ini benar-benar dahsyatnya Abdul Muttalib ini, ya. Dan orang-orang Quraisy pun juga terangkat seluruhnya. Bangsa Arab pada waktu itu semuanya pada waktu itu menghormati orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy ini karena apa? Mereka beranggapan kalau sampai melawan orang-orang Quraisy, kejadiannya sampai seperti Abraha dengan pasukan yang begitu besar saja hancur, apalagi hanya kabilah kecil bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu nggak ada Pak, nggak ada sama sekali orang-orang dari bangsa Arab lainnya yang berani mengganggu orang-orang Quraisy. Jadi kalau seandainya mereka melakukan perniagaan, nggak ada yang berani mengganggu mereka. Kalau seandainya mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy, hati-hati, ini orang-orang Quraisy, ngeganggu mereka kena kutukannya. Seperti itu keyakinan mereka. Nah, seperti itu. Nah, inilah maksudnya bagaimana ya nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali kepada Abdul Muttalib yang memiliki kedudukan di antara orang-orang Arab. Ini udah azan belum? Belum ya? Pak, kenapa maksudnya hal ini diceritakan dan hal ini diberitahukan? Karena apa Pak? Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ini berasal dari nasab rendahan, ya, maka orang-orang Arab pasti akan mencela beliau dan mengatakan ini orang nasabnya rendah. Dia mengaku Nabi hanya karena berharap apa? Kedudukan, kehormatan pada waktu itu. Nah, jadi dia mengaku-ngaku Nabi, akan tetapi tadi Allah persiapkan bahwasanya nasabnya Nabi Muhammad SAW ini berasal dari nasab orang-orang yang terhormat, bahkan dari kalangan bangsawan, pemimpinnya orang-orang Arab. Jadi nggak ada di antara mereka yang berani apa? Mencaci nasab Rasulullah SAW. Dan begitu pun para nabi yang lainnya, semua nasab mereka pasti dari nasab yang terhormat. Itu Pak ya, jelas Pak? Nah, lalu kemudian tadi Pak, berkenaan dengan nazarnya Abdul Muttalib, ini habis? Gimana moderator? Habis ya? Habis, taib. Sampai sini saja ya, sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi wawasan bagi kita mengenal bahwasanya nasab Rasulullah SAW ini berasal dari nasab orang-orang yang terhormat, dan bahwasanya beliau ini memiliki kedudukan yang begitu tinggi pada waktu itu. Nah, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.